Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini sama Nanas, kita akan membahas Our Summer Holiday. ini adalah sebuah cetak ulang yang tidak disangka-sangka. Ini terbit pertama kapan ini, Nas? 2015 terbit di Indonesia. Dan Dengan judul yang sama. dengan judul yang sama. Judul aslinya The God's Lie, bukan The God's Kamiwa. Ya bener. Ya ini Kami sama ga uso oshuku. Jadi kalau bahasa bahasa di Kodansha Amerika itu The God's Lie. Kenapa judulnya diganti? Karena emang kayaknya menimbulkan kayaknya akan kontroversi. kontroversial deh kayaknya. Dan juga kan ini kan kalau mau masuk ke ceritanya ini kan kayak menyalahkan Tuhan. Iya, Padahal sebenarnya yang salah manusianya. Ya, itu. Makanya. Jadi nggak apa-apa emang Legitim. sensoran seperti itu tuh hal yang umum ya karena kita ada di negara tercinta. Oke. Nah, versi cetak ulang ini bandrolnya 50.000, tapi dia memang tebel soalnya. 216. Tebel. Saya Jadi ngecek kalau di biasanya kan Gramedia. 45.000 nih. Hmm. Nah, ini memang lebih tebel. Jadi 180 halaman itu masih 45.000, tapi udah di 200 halaman itu biasanya emang nambah Naik. harga. Oh, tak kira karena ada tambahan apa gitu. Oh enggak. Tebel aja, lebih tebel aja, ya. simple. Kalau yang apa? Watch Garden itu kan anu ada Ada halaman warnanya, itu 55.000 kan. Iya. Itu lebih mahal lagi. lebih mahal lagi. Nah, 2 halaman warna. Nah, ceritanya gimana? Ceritanya itu kalau pakai judul ini itu tidak mempresentasikan ceritanya dengan tidak baik. merepresentasi sebenarnya. Apalagi ini di sini kan kalau di blurbnya itu kan tulisannya kan Apa kayak ini ya? Natsuru Nanao adalah murid baru. Intinya tuh cuma mereka tuh menghabiskan liburan. Benar. Udah, itu Ya stop. sebenarnya nggak salah. Nggak salah Karena sih. premisnya emang liburan. Liburan Lagi musim liburan panas. musim panas. Oh. Di Jepang itu kan liburan musim panas itu kan panjang ya. Itu hampir 1 1 bulan ya? bulan 1 sendiri, bulan 40 hari kalau nggak salah. Hmm. Nah makanya cerita bergulir di situ tuh make sense gitu. Jadi nggak masalah kan. Cuman memang ini tuh lebih ke konflik Hmm. keduanya sebagai anak-anak yang dibohongi oleh orang Dibohongi tua. tuanya. Nah ini kalau ini kan tidak mempresentasikan. Nah kalau yang di Burp yang ini cukup mempresentasikan ini ceritanya isinya apa. Ada Aku nggak keterangan, notice ya. orang-orang dewasa berbohong, kami hidup dan tumbuh dewasa dengan menerima kebohongan itu. Lebih nganu ya, lebih to the point ya. To the point. Lebih to the point. Ini kan kepanjangan toh dan tidak menceritakan konfliknya sama sekali. Bener, Nah, bener, ini bener. Langsung to the point ceritanya tentang Benar, itu. ini poin plus dari nganunya ya, dari dari barunya ini ya. Dari barunya ini. Oh. Berarti secara teknis terjemahannya, soalnya jujur saja ya, aku tidak baca yang ini ya. Aku ini punya itu kalau nggak salah, tapi ya belum ku baca atau udah lupa sekali bacanya. Kamu Jangan-jangan hilang. nggak tahu ya, nggak tahu hilang atau enggaknya. Ini punyanya si Nanas. Nah, Oh. Saya beli dapat dari temannya Mas Bintang. Terima kasih ya Binot. oh ya, Ya, Binot. itu. Ya di tengah gempuran harga-harga gorengan, Oh, saya iya. dapatnya ini 20.000. Ya ini digoreng Mantap dulu, sekali. ini digoreng 150.000 kalau nggak salah. Wah gila. Kalau orang gorengnya tuh kebangetan gitu loh. Justru karena memang sebagus itu, karena memang sebagus itu, memang bagus banget bacanya tuh cukup terkesan sih. Setuju. Ini sih. ada perbedaan terjemahan nggak? Ada beberapa penyesuaian. Tak cek penerjemahnya sama ternyata. Tapi ada perubahan beberapa kata gitu loh. Kayak misalnya apa ya? Ada beberapa kok. Kayak ketika Anjar. Dewi Anggiani. Cuma Oh, untuk Dewi Anggiani. editornya beda. Coba dicek Oh, aja. itu ya, Nah, kan? Mbak Mustika ya. Alih bahasanya sama Mbak tapi Tika. editornya beda dan ada beberapa kata-kata yang diubah, disesuaikan tata bahasanya dengan tata bahasa yang terkini dan bahasanya lebih enak yang di versi Contohnya, terbaru ini. ada contohnya nggak? Ada contohnya yang kemarin tak notice itu yang ketika dia ngobrol sama ibunya. Aduh, kok bagian ini, bagian Ya, bawah ya, nggak apa, nggak apa. Si. Ada kok, Wan. Ngomong apa? Nggak apa. Bukan yang mana ya, yang awalnya tuh dia mamanya tuh tidak bilang dia mama. Jadi kan ini kan si Nanao ini kan manggil ibunya kan tanpa honorific gitu, langsung Ya, pakai namanya. langsung pakai namanya gitu loh. Nah, awalnya ini hubungannya itu kakak adik atau bukan gitu loh. Nah, di sini lebih jelas gitu loh, ternyata ini memang mamanya gitu Oh, loh. gitu. Cuma adik apa si Nanao ini kurang ajar aja gitu Nah loh. ya, tadi Jepang itu ada yang umum sih, hal seperti itu. Apa-apanya memanggil dengan nama dan lain sebagainya. Apalagi di Amerika ya. Wah. Jadi emang ada perbedaan kultur aja gitu. Nah, itu. Sebenarnya nggak ngomong juga sih kalau di Jepang. Jadi emang kurang ajar ini anak. Emang kurang ajar ini anak gitu. Jadi apa perbedaan terjemahan tuh lebih karena aku yakin di sini dengan judulnya yang
seperti ini, terus kemudian blurbnya juga di misleadingkan, otomatis terjemahan soal terjemahan-terjemahannya juga agak dibelokin dikit-dikit gitu. Mungkin ya. Tapi di sini yang cetakan terbaru ini beneran kerasa raw-nya sih menurutku. Lebih kerasa raw-nya, lebih kerasa maksudnya apa, bahwa memang kadang-kadang harusnya ini dikasih dewasa ya, teman-teman MNC. Enggak, 17 plus udah bener nih. Udah bener ya. Udah bener 17 plus. Kalau ini yang cuma R barcode. Kan. Ini 17 plus, udah bener ini 17 plus. Jadi memang secara muatan cerita juga berat sih. Ini lebih cocok teman-teman yang udah kuliah, yang udah open minded, karena ceritanya emang tentang seorang anak kecil, anak SD yang bertemu dengan anak SD lain. Kemudian mereka dalam tanda kutip saling membantu. Yang satu itu lebih parah bantunya. Terus saling jatuh cinta juga. Ya. Jadi emang ada layernya karena pembantu, terus mereka saling mengetahui kebohongan orang dewasa masing-masing. Nah, lalu dampak apa yang terjadi itu beneran gila. Ini tuh pesan moralnya tuh dalam banget. Gambarnya juga mendukung suasana kelamnya. Gambarnya buatku. Yo, lebih tepatnya tuh dia bisa mancing matahin gitu loh. Kan awalnya tuh gambarnya kan sangat wholesome banget kan. Sangat heartwarming dan sebagainya itu loh. Ya slice of life biasa. Gambarnya tuh di awal tuh beneran menipu kita tuh slice of life. Makin kesini tuh tone-nya tuh makin gelap. Terus pas adegan-adegan terbongkarnya hal-hal yang menyeramkan itu Anjir gelap banget ini komik. Gila, panelingnya jago. Aku suka banget ini, tuh memang bagus. As one shot ini proper sekali sih. Proper banget. Tamatnya juga sesuai banget. Nah, aku merasa ini cukup di situ. Cukup. Bitter sweet. Enggak bitter tapi enggak sweet juga. Jadi memang pas lah. Emang ini tuh memang anak SD ya harus gimana gitu. Ya cara menyelesaikannya ya sesuai dengan usia mereka gitu. Sesuai usia mereka. Itu yang kadang-kadang tuh kan komik itu agak dake-dake ya. Mereka seperti anak-anak yang bisa menyelesaikan sendiri, tapi ini enggak, ya udah. Ya anak SD tuh kerangka berpikirnya cuma segitu. Mereka akan melakukan sesuai yang mereka pikir benar. Lalu kemudian apa yang menjadi kebohongan ini ada yang berbuah manis, ada yang enggak. Nah, ini tuh memang kontras yang menyeramkan dan manusiawi sekali gitu. Itu sih. Oke ya, kalau boleh dibilang emang komiknya sangat manusiawi. Manusiawi ya. Walaupun agak susah relate sih orang Indonesia. Ya. Mungkin ya. Mungkin. Apa kali? Apa ada lagi, Nas? Ya, cukup sih. Itu aja sih review kita soal Our Summer Holiday. Nanti link pembelian akan aku sematkan di deskripsi sama komen seperti biasa. Beli di sana kalau kalian ingin membantu kami. Thank you, sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Bye.